Teman-teman, Bapak Ibu jemaat sekalian, saya menyambut Bapak Ibu jemaat sekalian di tempat ini dan yang ada di rumah. Selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, siap kita berikan tepuk tangan bagi teman-teman yang percaya ibadah kita pagi hari ini bukan suatu rutinitas, tapi Bapak Ibu jemaat yang rindu datang ke tempat ini untuk bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, rindu memandang wajah Tuhan Yesus, rindu merasakan hadirat Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan pagi hari ini mendatangkan ketenangan bagi setiap kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang setia beribadah, setia mencari wajah Tuhan, tidak akan pulang dengan sia-sia. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami tolak segala dosa jelek, niat-niat jalan Tuhan yang berniat ingin mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu kita mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, hanya otoritas Tuhan yang boleh berkuasa atas tempat ini. Hanya Roh Kudus boleh berjalan dalam semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah dirahmu turun atas anak-anakmu pagi hari ini. Kami berserah bersyukur yang terbaik hanya bagi Amin. Terima kasih. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggal dekatmu, tinggal dekatmu, tersaat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, kami cintamu, sangat ku cinta. Kasihmu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa yang terbaik buat teman-teman. Memandang wajah, rasakan hadirat Tuhan.
semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, berkarya penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu.
Kami percaya bahwa Engkau adalah gunung batu kekuatan kami, perisai kami, Tuhan yang selalu melindungi kami, menyertai kami. Bagi setiap kita yang siap mengusir nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Batu dan kesalahan
percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Mari kita jika kembali, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang kuat. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, amin, menyuci bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Amin, sebab dia hidup, ada hari esok.
pagi hari ini kami datang ke tempat ini bukan karena ingin membanggakan diri kami sendiri, tapi karena kami ingin bertemu dengan Engkau secara pribadi. Untuk satu minggu yang sudah kami lewati Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Semuanya tidak lepas dari firman Tangan-Mu Tuhan, karena selalu memegang kendali atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengar duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami ingin rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat lidah bibir hamba-Mu. Kami hamba-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang akan ditaburkan boleh bertumbuh, berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh dengan rasa kerinduan. Kami datang sebagai hamba yang ingin selalu setia pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kami tetap bersyukur tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mengalah dan setia pada-Mu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai lamanya. Saya udah baik cuma tahu ini, kan kita pujikan nanti. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kami tanggalkan semua pada akhir. Ku tinggal semua pada akhirnya saat kami kembali ke surga. Saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertahan dan setia pada-Mu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini yang kami punya Tuhan. Inilah yang ku punya,
suara taat padamu. Dalam roda kebenaran sampai-sampainya. Lebih sungguh lagi. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selesai. Inilah sesungguhnya hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai. Sekali lagi bersama-sama katakan, inilah yang ku punya. Ini yang kami miliki Tuhan, hati sebagai hamba yang senantiasa rindu hidup di dalam ketaatan Padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah sebab banyak kau yang layak dalam roda kebenaran sampai dalam roda kebenaran. dalam roda kebenaran Sekali lagi bersama-sama katakan, dalam roda kebenaran sampai selamanya. Allah yang begitu mengasihi kami adalah Allah yang dahsyat. Terima kasih, kami kagum akan segala karya-Mu. Terpujilah nama-Mu Allah kami, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu, dan kami siap untuk menghidupi firman-Mu. Sebab firman-Mu lah itu yang menjadi kekuatan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Yesus luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetap meyakini, tetap percaya bahwa kita semuanya diciptakan atau disetting, dibentuk sedemikian rupa menjadi pemenang. Amin. Taruh itu dalam iman kita, dalam roh kita, bahwa kita disetting, dipersiapkan Allah sedemikian untuk menjadi pemenang. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ya, hari-hari terakhir ini ada begitu banyak berita yang kita dengar. Ada begitu banyak kabar yang kita dengar hari-hari terakhir ini. Bagaimana 2023 merupakan tahun yang gelap.
Saya baca di satu channel yang ada tentang WTO. Ini merupakan organisasi perdagangan dunia. Dikatakan bahwa 2023 merupakan tahun gelap untuk energi dan pangan. Pak Jokowi juga sampaikan bahwa 2023 merupakan tahun yang gelap. Mungkin secara langsung nggak berimbas dalam kehidupan kita, tetapi bagaimanapun juga pasti kita merasakan hal itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani katakan bahwa karena terjadi krisis akan terjadi PHK massal. Ini yang terjadi saat ini. Belum lagi kita lihat, kita dengar, bahkan mungkin juga ada saudara kita yang ada di sana, bencana terjadi. Diprediksi juga di Jawa Timur, khususnya di pesisir selatan, terjadi tsunami yang begitu hebat. Dan itulah berita-berita yang kita dengar. Apapun yang terjadi, taruh di dalam diri kita, dalam roh kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Situasi keadaan apapun boleh terjadi, tapi Dia adalah Allah yang setia. Keadaan yang ada itu semua sudah tercatat, tertulis di dalam kitab. Firman Tuhan sudah menyatakan bagi kita semuanya bagaimana keadaan akhir zaman begitu mencekam bagi dunia. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Allah, umat pilihan Allah, kita patut bangga bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang tidak pernah berbohong. Firman-Nya ya dan amin. Sebelum hal itu terjadi, Dia sudah sampaikan kepada kita. Karena itu jangan main-main dengan keadaan yang ada. Yuk kita mulai serius lagi dengan Tuhan. Keadaan yang ada itu menunjukkan bahwa kedaulatan Allah itu mutlak adanya. Firman-Nya itu ya dan amin. Belum lagi nanti perang nuklir. Haleluya. Tapi dahsyatnya Allah kita itu luar biasa. Yesaya 46. Coba kita buka bersama. Yesaya pasal yang ke-40. Pasal yang ke-46 ayat yang ke-4. Janji Tuhan yang begitu luar biasa. Dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Merupakan janji Tuhan yang begitu luar biasa. Bukan cuma saat ini, bukan besok, bukan kemarin, tapi sampai putih rambut kita. Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah akan selalu menggendong kita.
Begitu luar biasanya kasih Allah di dalam hidup kita, umat pilihan yang begitu dikasihi oleh Allah. Apa yang kita harapkan dari dunia? Tidak ada. Saatnya nanti kita akan tinggalkan semuanya. Tadi pujian sudah dinyanyikan bersama-sama. Biar kita memiliki hati sebagai hamba yang selalu taat akan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya ketika firman ini Tuhan berikan untuk disampaikan, hati saya lega. Tuhan terima kasih. Bukan itu benar-benar Allah yang luar biasa. Kita itu sebocek, kadang-kadang itu melupakan Tuhan, tidak tahu tentang Tuhan apapun juga tapi Dia itu Allah yang tetap setia. Coba kita ingat, kapan terakhir kali kita mengucap syukur? Kapan terakhir kali kita mengingat bahwa Dia Allah yang hebat, kita naikkan pujian kita bagi Dia? Kapan terakhir kali kita tanya pada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau dari hidupku? Atau semua sudah mulai lupa dari kita? Kita dengan dunia kita sendiri, dengan pekerjaan kita, dengan studi kita, dengan keluarga kita, dengan komunitas kita mungkin, sampai Tuhan dinomorduakan. Tapi Dia Allah yang begitu luar biasa. Dalam situasi keadaan seperti ini, Dia memberikan firman-Nya, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Kalau Allah menjanjikan bahwa kita selalu ada di dalam gendongan Tuhan, otomatis kita ada di dalam dekapan tangan Tuhan. Jangan pernah kita lepas. Oh sekarang dewe kayak anak-anak digendong orang tuanya, pikirnya jalannya becek mungkin ya diangkat, digendong ini jalan dewe, atau dikepleset jatuh. Allah selalu rindu menunjukkan kasih-Nya. Allah selalu rindu menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup memberikan kepada kita jalan keluar. Beberapa hari terakhir ini ketika saya pergi ke pasar belanja, tidak seperti waktu kemarin, agak sepi. Saya cerita sama suami saya, dia bilang, ya ekonomi sekarang kurang begitu baik. Ya, banyak orang yang jualan, ibu-ibu itu yang saya lihat jualannya masih banyak. Yang jual-jual nasi itu biasanya ramai di kerumunan pembeli, saya lihat jualannya masih banyak. Otomatis mereka pikir kalau mereka nanti pulang dengan dagangan yang masih banyak seperti apa, menimbulkan kekhawatiran, kecemasan. Gak ada yang kita bisa harapkan selain satu-satunya pribadi yang begitu luar biasa mengasihi kita. Karena itu dalam situasi keadaan yang ada, yuk kita terus ada di dalam dekapan kasih Tuhan. Sendengkan kita, telinga kita, apa yang harus kita lakukan supaya langkah-langkah kita itu tidak gegabah. Khususnya di dalam memilih keuangan itu juga perlu hati-hati. Jangan kita terlalu royal. Minta tuntunan Roh Kudus apa yang benar-benar perlu untuk kita beli. Kalau memang sekiranya nggak perlu, nggak usah. Hilangkan cara-cara lama yang tidak berkenan.
gaya hidup yang tidak balance, tidak seimbang, berpadan dengan apa yang ada. Bukan berarti kita ngirit, enggak, tetap namanya kebutuhan itu harus tetap dipenuhi. Tetapi setidaknya cara-cara yang lama, yang sukanya mungkin jajan yang macam-macam, mulai dikurangi. Waktu-waktu yang luang, gak usah kita sering-sering keluar. Banyak ambil kesempatan untuk kita dekat dengan Tuhan. Di situ letak kekuatan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi di hari-hari ke depan. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, ada satu ketenangan, ada satu kenyamanan. Dan itu yang membuat kita selalu bersukacita. Kita anak-anak Tuhan, kita umat pilihan Tuhan. Kita semua disetting untuk menang. Amin. Kita mau aminkan semuanya. Untuk kita tetap bertahan dalam kemenangan yang ada, yang Tuhan sudah persiapkan jauh sebelum kita ada. Kita mau hidupi sampai akhir hidup kita. Nah, untuk kita tetap bertahan, jangan pernah lepaskan Tuhan. Tetap memiliki gaya hidup yang selalu menyediakan telinga. Apa yang harus aku lakukan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Kalau mungkin selama ini ada orang-orang yang bisa kita harapkan menolong kita, jangan berharap kepada manusia. Alkitab mencatat Yeremia pasal 7:17 katakan, terkutuklah. Kita nggak akan menikmati sukacita yang daripada Tuhan ketika kita berharap mengandalkan manusia. Habakuk pasal yang ketiga, ya coba sih kita buka bersama-sama di dalam kitab Habakuk. Kitab Habakuk pasal yang ketiga. Ini Nabi Habakuk ini lagi menyerukan suara kepada Tuhan. Ayat yang ke-17. Kalau kita benar-benar dekat sama Tuhan, dikatakan ayat yang ke-17 sudah. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Ya, saya akan baca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjingkrak di bukit-bukitku. Saudara yang terkasih, ketika segala sesuatunya tidak memungkinkan untuk bisa kita nikmati, seperti bangsa Israel diserang oleh orang-orang Kasdim, mereka nggak memiliki harapan karena yang diserang itu pertanian mereka, sehingga hasil panen mereka tidak bisa mereka nikmati. Habakuk berseru kepada Tuhan. Situasi boleh terjadi di sekitar kita. Allah mau seruan kita, terangan kita, ratapan kita naikkan kepada Dia. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Balik, telinga tidak kurang tajam untuk dengar, tangan tidak kurang tajam untuk menolong kita. Artinya Dia siap kapanpun ketika kita membutuhkan pertolongan.
dunia sedang resesi, bingung ekonomi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin sedikit banyaklah kita terdampak. Tapi sekali lagi Allah gak pernah tinggalkan kita, dan damai sejahteranya selalu Dia berikan kepada kita. Damai sejahtera itu gak diberikan oleh dunia, hanya Dia. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Haleluya. Dunia lagi bingung memikirkan bagaimana ke depan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan dan firman-Nya terus kita pegang, kita lakukan, di situ letak kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu yang saya sudah pernah saksikan bagaimana suami saya waktu itu alami sakit. Rasanya secara manusiawi snow, tidak ada harapan. Iblis berusaha taruh di dalam pikiran saya, lihat kamu, apa yang kamu bisa lakukan sebentar lagi, bla 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 dan sebagainya. Saya tidak ceritakan itu kepada siapapun juga waktu saya dengar itu. Di dalam diri saya, dalam pikiran sempat bergejolak itu. Tapi Allah yang luar biasa melalui Roh Kudus-Nya yang lemah lembut, Dia beri kekuatan. Ketika saya masak, Dia sampaikan, aku sedang memperluas kapasitas potensi suamimu. Dan itu yang saya tahu, ini suara Bapakku, ini suara Roh Allah. Tangkap itu. Hari-hari terakhir ini jujur, secara fisik saya capek. Karena ya seperti yang pernah saya sampaikan, sempat bantu suami saya. Ini ternyata bukan 1-2 rumah sakit, tambah lagi ada telepon dari Mojokerto, salah satu rumah sakit di Mojokerto juga akreditasi. Jadi mereka mempersiapkan sedemikian rupa hal-hal yang perlu dipersiapkan, memperindah, memperlengkapi kebutuhan rumah sakit tersebut. Dia telepon suami saya. Jadi bukan cuma di Surabaya, kemarin sempat saya kirim di kaum wanita ya betul ya. Terus gitu cewek lagi nih, kan apa namanya, wis lembek-lembek. Jadi saya ikut ke Mojokerto, ikut apa masang-masang dan sebagainya. Itu karena kekuatan yang dari Tuhan. Kalau enggak, wis capek rasanya. Gitu. Saya lihat suami saya juga capek karena dia masang dan sebagainya. Sebelum masang di rumah persiapan sedemikian rupa, saya ambil alih setir kendaraan dulu, perjalanan dari Surabaya ke Mojokerto. Kendaraan yang gede, kontainer sak gitu banyaknya. Saya cuma berbahasa roh, saya berdoa, Tuhan, kekuatan Tuhan yang ada di dalam Engkau. Sampai Mojokerto tiba dengan selamat, kembali ke Surabaya dalam keadaan selamat.
Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika kita dengar apa yang Tuhan sampaikan, membuat kita kuat apapun yang terjadi. Tapi kalau kita puji Tuhan, terima kasih ya. Tapi kalau kita lengah, tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, yang masuk bukan suara Allah, bukan suara Roh Kudus, yang masuk suara-suara yang dari sekitar, orang-orang yang belum percaya, mungkin dari pikiran kita sendiri. Tapi kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan, haleluya, apapun boleh terjadi, kekuatan Allah semakin nyata dalam hidup kita. Yakinlah, percayalah bahwa Dia Allah yang begitu luar biasa, tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun toh mungkin saat ini mungkin kita mengalami masalah dan itu Tuhan izinkan terjadi, kesehatan atau ekonomi kita atau masalah rumah tangga kita, Dia Allah yang senantiasa ada bersama dengan kita. Firman Tuhan ya dan amin. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan hidup kita itu bukan karena melihat. Mungkin fakta nyata di depan kita tidak ada harapan untuk bisa keluar dari permasalahan itu. Tapi Dia Allah tidak pernah berbohong. Pegang firman-Nya. Saya bersyukur hari ini Bugem sehat, Bugem kuat, luar biasa. Beberapa waktu yang lalu sempat mengalami masa-masa yang sangat rasanya itu sakit semua badannya Bugem ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan beri hikmat, Tuhan buka jalan pagi hari ini bisa ada bersama-sama dengan kita. Ayo Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Allah kita. Itu satu-satunya kekuatan kita, itu satu-satunya harapan kita. Jangan gentar karena situasi yang meresahkan di sekitar kita, tetapi takjublah karena Dia selalu hadir dan berkarya dalam peristiwa segala sesuatu yang di depan kita. Masalah apa yang saat ini saudara hadapi? Keuangan, kesehatan, ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, atau yang lainnya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin. Kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita adalah Allah yang setia. Kalau kita mengikuti keadaan yang ada dan kita hanyut dalam situasi yang ada, membuat hati kita akan ketir-ketir. Tapi kalau kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan melalui firman-Nya, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Dunia sedang gonjang-ganjing, resesi. Kita akan terus resepsi bersama Tuhan. Memeliharaannya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Saya sampaikan ke pemuda atau mungkin sudah saya sampaikan ke
Bapak Ibu Saudara, saya ngomong sama suami saya, ayo kita tambah jam-jam doa kita. Saya ngomong kayak gitu. Kalau toh nanti Tuhan bangunkan kamu atau aku, yuk kita tambah jam-jam doa. Hal-hal yang jasmani dan rohani harus balance. Lebih-lebih yang rohani harus lebih maksimal dibandingkan hal-hal yang jasmani. Atau mungkin kalau ada di tempat ini berkat-berkat Tuhan sudah mulai limpah dalam kehidupan kita, jangan pernah lupakan Tuhan. Kalau berkatnya semakin bertambah, keintiman kita sama Tuhan semakin bertambah. Amin. Sehingga kita tidak lupa siapa yang memberi itu. Ada di dalam Amsal dikatakan, saya lupa ayatnya, dikatakan bahwa bila kita minta bagian kita dari Tuhan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Jadi ketika ada terjadi sesuatu, terjadi goncangan dalam hidup kita nggak menyalahkan Tuhan. Kalau toh kita sudah diberkati Tuhan luar biasa, kita juga tidak lupa kepada Tuhan. Jadi hidup kita senantiasa dalam situasi apapun juga hanya fokus kepada Dia. Pegang hari-hari terakhir ini bahwa Dia senantiasa peduli dengan kita, menggendong kita, akan menjadi kekuatan kita. Kita akan terus bersuka cita, kita akan senantiasa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Berapa banyak saudara di tempat ini yang masih tetap meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli dengan kita. Oh, amin. Tuhan lihat hati Bapak Ibu Saudara, sendirikan hati kita terus kepada Dia. Benar, saya ngomong ini gak bohong. Saya alami bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa. Bukan cuma sekedar ciami soro, wis pokoknya gak ada tandingannya. Haleluya. Yuk adik-adik yang masih studi, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Masa depanmu ada di dalam rencananya, ada di dalam genggaman tangannya. Kalau engkau pernah mengalami kegagalan, itu bukan kegagalan, itu kesuksesan yang ditunda oleh Tuhan. Dan ketika hal itu Tuhan nyatakan dalam hidupmu, hatimu sudah siap, sehingga gak kesombongan yang muncul, tapi yang bisa menyatakan, Tuhan terima kasih, Engkau sungguh luar biasa, Engkau hebat. Amin. Hari ini saya bersyukur, bersukacita, walaupun kekuatan agak berkurang, tapi hati sukacita, karena saya pegang janji Tuhan. Janjinya tidak pernah Dia pungkiri, janjinya ya dan amin. Yuk kita terus mendoakan juga kota kita tercinta Surabaya, ya, doakan kota kita, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Yes. Saya sini maklum, saya serahkan kepada hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Sudah diberkati dengan firman Tuhan bahwa kekuatan kita bukan oleh karena manusia, oleh karena kekuatan fisik, oleh karena kekayaan,
oleh karena something sesuatu yang tidak kekal. Jadi katakan Tuhan memberi kekuatan, Dia memberi kekuatan kita untuk berjejak di bukitnya. Hari-hari ini kira-kira mungkin ada pertanyaan begini, apakah minggu ini ada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya nggak ada persoalan, saya baik-baik aja, mungkin bisa katakan tinggi-tinggi. Atau kita ada yang merasa capek, Tuhan, inilah hidup, ini realita kehidupan, dari bangun pagi sampai kita harus beristirahat malam, kita tetap berjuang. Iya. Dan ini akan kita jalani, kita nikmati. Tapi biar kita berjejak di bukit-bukit yang kita lalui dengan kekuatan dari Tuhan. Kalau dulu zaman ada nyanyian pujian, The joy of the Lord is my strength. Kekuatan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan. Iya. Sungguh hari-hari ini mungkin ya kalau Ibu Gembala bisa duduk itu puji Tuhan, karena 2 bulan ini harus tidur sambil duduk. Ya, ini masih dalam pemulihan. Kita terus berdoa biarlah kita semua, bukan hanya 1-2 orang, menikmati kekuatan dari Tuhan. Ya, kalau Kak Erna, Ibu Pemerintah Muda Erna harus demi hidup harus bekerja, nggak membanting tulang dibanting tambah ini ya, tapi harus bekerja keras dan bekerja dengan cerdas. Kita semua juga, mungkin istri-istri membantu suami bagaimana untuk menghidupi keluarga yang tidak mudah. Bapak-bapak sekarang lagi berpikir gimana menghadapi keuangan yang mungkin menipis, karena order kadang sepi, kadang usaha sepi, kadang bagaimanapun seorang pemuda juga harus care, harus perhatian. Iya, ini papa mamaku bagaimana kita membantu orang tua kita, bukan hanya menikmati dan menikmati. Ini bukan saatnya. Ya, 2023 saya menyambung dari KRL tadi sudah sampaikan kepada doa malam 2023, biarlah kita prepare dari sekarang. Kalau sekarang kita punya pendapatan 10, maka belanja kita harus 12. Salah. Iya, kalau kita punya pendapatan 10, kita mulai kalau selama ini mungkin pengeluaran kita 6, 7, coba dibuat menjadi 5. Ya, karena inflasi akan menaik drastis dan mata uang menjadi tidak berharga. Harga-harga akan naik. Sekarang di Amerika, di Eropa, kita tidak heran kalau lihat di YouTube, negara Amerika yang super power, mereka bertenda di tepi-tepi jalan raya. Iya, keguncangan ekonomi sudah dimulai. Indonesia masih belum. Berbahagia kita punya Presiden Jokowi yang sudah meletakkan fundamental ekonomi cukup baik. Tapi di Eropa, Amerika yang selama ini dikenal negara superpower, rakyatnya sekarang sudah menderita. Biarlah kita punya hikmat dari Tuhan, bagaimana kita hidup, bagaimana kita menghadapi 2023-2024. Kadang tidak semakin baik, tapi kita tidak perlu takut. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Tapi kita juga harus berhemat. Kita harus punya hikmat, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur kesehatan, bagaimana mengatur kekuatan fisik kita untuk melakukan ini dan itu, tapi dengan tetap melekat pada Tuhan. Saya undang pemain musik ke depan, yang tidak singgung ke depan.
kita pujikan satu hal, satu pribadi yang selalu setia, yaitu Dia Tuhan, satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya kita percaya, karena Dia sumber kekuatan, Dia sumber pengharapan, Dia sumber kedamaian, Dia yang menyembuhkan kita, Dia memberkati dan Dia memulihkan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kemarin saya mengikuti ibadah yang dilayani oleh pendeta dari Singapura. Ya, orangnya mirip Bang Ras karena memang keturunan India. Dia mantan sekian tahun dia di penjara, tapi saat dia penjara dia bertemu dengan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Dan dia memberitakan, biarlah kita bangun, hari ini kita bangun. Kalau firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, biarlah kita bangun dari tidur kita, dari roh kita. Selama ini kita mungkin kita PW dengan kondisi kita. Mungkin kita beralasan Tuhan fisikku tidak mampu, Tuhan aku hanya bisa begini, hanya bisa begitu. Tapi itu bukan alasan untuk melayani Tuhan dengan kekuatan kita. Biar kita melayani Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Ada kitab Yesaya yang dia ambil, kita harus bangun dari tidur rohani kita. Ya. Sebelum kita menderita sakit secara fisik yang tidak bisa bangun, sebenarnya jalan-jalan tubuh. Jadi sekarang kita dipulihkan, biar kita pulih dari rohanian kita, roh kita yang selama ini mungkin kita PW dengan otot kita, PW dengan segala kenyamanan kita. Dikatakan oleh hambanya, selama ini 3 tahun kita dibina oleh ibadah online. Kita mungkin bisa beribadah dengan makan, kita beribadah dengan minum, kita beribadah dengan tidak fokus. Tapi biarlah kita seperti bangsa Israel. Nabi Musa saja dia sampai mengadakan kasutnya untuk bertemu dengan Tuhan di semak Tuhan. Bagaimana kita beribadah dengan Tuhan? Kita sudah banyak kemakmuran, kita sudah banyak kenyamanan. Tapi biarlah kita menghadap Tuhan dengan penuh kekudusan, dengan hati yang penuh menyembah. Seperti kalau kita bertemu dengan seorang presiden, seorang raja, tapi bagaimana sikap kita? Biarlah kita bersikap hormat, karena Dia sumber kekuatan. Sekali lagi Dia sumber kekuatan. Dia selalu menjadi Tuhan yang setia, satu-satunya yang kuandalkan. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sadarku, Itulah iman kami. dan ku hanya berharap padamu. Katakan satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. bangkit dari kursimu, bangun dan sadarlah dia Tuhan. Biarlah kita akan menjadi
jalan, di bukit-bukit di mana kita ditempatkan, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, biar dia menjadi sumber kekuatan. Tuhan sadarku, dan Tuhan yang berharap padamu, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber keselamatan, sumber kedamaian. Berikan komitmen dalam satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan memberiku. Silakan berdoa. Di musik silakan menaikkan pujian. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, biar aku nyatakan Tuhan, ini aku. Kondisiku begini, tapi kami yakin Engkau satu-satunya Tuhan, sumber dari segala sumber, sumber keselamatan, sumber kekuatan, sumber keuangan, sumber semuanya. Tidak berada pada manusia, tapi pada Tuhan, pada Allah Bapa di surga yang memberi kekuatan. Katakan dalam doa, angkat tanganmu. Kira Tuhan yang turun tangan menghadapi masalah. Kira Tuhan yang memegang tangan untuk beri kekuatan. Apapun yang Bapak Ibu rasakan, saudara-saudara rasakan, Tuhan tahu. Dia tahu perasaan, Dia tahu pikiran, Dia tahu kebutuhanmu. Jangan mengecilkan Tuhan. Dia lebih dari masalahmu. Dia tahu lebih dari yang kita pikirkan. Katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktu berdoa selalu yang terbaik. Tuhan pasti yang memberikan terbaik untuk jodoh, untuk kebutuhanmu, untuk keuanganmu, untuk rumah tanggamu, untuk kekurangan apapun. Dan aku hanya berharap padamu. Katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Kau membiarkan kami berjejak di bukit-bukit, dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih untuk firman. Kami dikuatkan oleh firman. Dari kehidupan yang tidak semakin mudah, tapi kami punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang hebat, yang memberkati hamba-Mu dan menyerahkan firman-Mu. Tuhan, beri dia kekuatan, beri hamba-Mu kekuatan, lebih lagi dan lebih lagi. Dalam nama Yesus, Kau yang memakai Bapak Ibu Agus, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat keluarga ini. Manapun mereka berada, nama Tuhan dimuliakan. Pakai pelayanannya, kerjaannya Tuhan memberkati, kebutuhannya Tuhan memberkati. Demikian juga setiap jemaah, mulai yang muda sampai yang dewasa, anak-anak pun Tuhan sayangi dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengimani Kau yang memelihara kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Yang percaya katakan amin. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kebenaran pada orang-orang yang dicintainya, yang benar telah menolong kita. Semua orang susah tetapi tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau di sana Allah Tuhan. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan dan ada yang tak dipikirkan. Meminta-minta sekarang ku tahu Tuhan memberikan kebenaran pada orang-orang yang dicintainya, yang pernah telah menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah tetapi ketawa bersama. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah tetapi ketawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tapi Engkau kan tetap tertawa. Katakan sama-sama, ku yakin Kau hadir di sini.
Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah menjamah kami satu persatu. Kami akan membawa berkat-Mu. Kami membawa berkat kekuatan, kesembuhan, kelepasan yang daripada-Mu. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami merasakan Engkau begitu dekat. Dan Engkau terus Roh Kudus berbicara dalam telinga hati kami, hati nurani kami. Dan kami tetap butuh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini berdoa untuk jemaat-Mu, mungkin yang hari ini tidak hadir Tuhan, apakah karena sakit, apakah karena lemah, atau karena apapun juga. Tuhan sanggup menjamah, Tuhan sanggup memelihara. Ada kehidupan yang semakin hari semakin berat, tapi di dalam Tuhan, di dalam-Mu Tuhan, kami akan terus berjalan. Engkau ada di depan kami, dan kami mengikuti dari belakang. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau terus ada di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan usaha kami, di dalam studi kami. Tuhan Immanuel, Allah beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pertemukan kami untuk jam-jam ibadah berikutnya Tuhan, minggu-minggu ini. Biar kami boleh setia, kami boleh melekat pada pokok anggur yang benar itu. Dan kami menyadari Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati setiap jemaat, baik yang jauh, yang dekat, yang kecil, yang remaja, pemuda, yang dewasa. Biar mereka semua bergandol pada Gusti Allah, Gusti Yesus, Allah kami yang kami percayai. Kami semakin mendekat karena kami butuh, bukan Tuhan yang menyembuhkan kita, kami butuh, kami manusia yang butuh Tuhan, butuh kekuatan supranatural yang dari surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah pemuda-pemudi tempat ini, tim PAW semakin lama semakin militan, semakin melekat, semakin berapi-api di dalam Tuhan. Kami juga untuk pengurus, biarlah boleh Tuhan kami bertanggung jawab, boleh mendapat kekuatan untuk terus memberitakan Injil-Mu, memberitakan kerajaan surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus,
kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap orang yang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Hatiku bersuka